dan dia ngedenger omongan itu sekali lagi. Nah, di situ Tante Ani udah nggak enak nih kan, perasaan Tante Ani. Ini udah kedua kali. Ketika Tante Ani mencoba mencerna suara itu, Dan betapa kagetnya Tante Vina ketika dia mengintip ke arah dapur. Dia melihat ada sosok ibu-ibu, rambutnya diurai, beruban gitu, panjang, mengenakan gaun putih, sedang menyusun piring di dapurnya Tante Vina. Ketika Tante Vina lihat, sekarang kejadian yang ketiga. Kejadian yang ketiga ini dialami oleh masih keluargaku sebelah rumahnya Tante Vina, bernama Tante Manti. Nah, Tante Manti ini kan rumahnya 2 lantai. Kejadian ini nih terjadi 40 hari setelah kematian Ibu Dima. Jadi memang setelah 7 hari sampai ke 40 hari ini tidak ada lagi tahlilan untuk Ibu Dima yang diadakan oleh anaknya. Jadi rumahnya Tante Manti ini kan 2 lantai. Lantai 1 itu memang nggak ada kamar. Jadi lantai 1 itu hanya ruang tamu, ruang TV, ruang makan sama dapur, dan kamar mandi serta toilet. Nah, semua kamar itu di lantai 2, ada 3 kamar. Jadi yang satu kamar Tante Manti dan suaminya, satu lagi yang 2 itu kamar anaknya. Nah, kejadian ini juga terjadi tengah malam sekitar jam 12 atau jam 1. Tante Manti ini turun mau ke toilet. Nah, ketika turun mau ke toilet, Tante Manti ini kan di tangga. Jadi antara ruang tengah sama ruang tamu ini dilapisi dengan tirai tipis aja, tapi nggak terlihat jelas juga kalau ada orang di ruang tamu. Dari ruang TV itu nggak terlihat jelas juga, cuma kayak siluet gitu. Nah, dari tangga Tante Manti itu melihat di ruang tamu itu seperti ada perempuan rambut panjang berantakan gitu, kembang, sambil kayak gayanya tuh seperti kayak menari, melambai-lambaikan gaunnya. Jadi pakai gaun gitu kan, kayak ada gaunnya itu kan gede gitu kan, jadi kayak ada kain-kainnya gitu. Nah, si sosok ini terlihat seperti sedang menari, melambai-lambaikan gaunnya itu. Nah, ketika melihat siluet wanita itu, Tante Manti mikir dong, ini siapa? Sementara di rumah itu kan nggak ada wanita lain selain Tante Manti. Anaknya 2 kan cowok. Akhirnya Tante Manti mencoba memberanikan diri untuk mengintip siluet itu. Dia ingin memastikan itu siapa. Ketika Tante Manti mengintip dari balik tirai, dia melihat ternyata itu sosok Ibu Dima yang sedang tersenyum melihat ke arahnya dengan wajah yang sangat tirus. Jadi kulitnya itu hanya menempel di tulang tengkoraknya. Ibu Dima sedang tersenyum dengan senyuman yang panjang banget. Jadi bibirnya itu terlihat seperti robek, dan tangan Ibu Dima ini kurus dengan kuku-kuku yang tajam, sedang menarikan gaunnya itu, melambai-lambaikan kain gaunnya ke kiri dan ke kanan. Dia melihat Tante Manti dengan senyuman yang menyeramkan itu. Tante Manti yang melihat itu kaget, dia teriak sekencang-kencangnya. Bahkan Tante Manti ini sempat lemas, nafasnya terasa sesak, bahkan dia sampai terduduk ke lantai. Suami dan anaknya yang mendengar teriakan Tante Manti ini segera lari ke bawah untuk melihat keadaan Tante Manti. Dan ketika melihat keadaan Tante Manti, mereka juga terkejut. Tapi ketika mereka melihat ke ruang tamu itu tidak ada sosok apapun di situ. Mereka sadar mereka tidak bisa menanyai Tante Manti saat itu juga, karena melihat keadaan Tante Manti yang tidak memungkinkan untuk ditanyai apapun. Akhirnya suami dan anaknya mencoba menenangkan Tante Manti dengan memberi minuman dan mengajak Tante Manti naik ke atas. Dan setelah Tante Manti tenang dan tidur, mereka pun juga beristirahat. Besok paginya mereka baru bertanya tentang kejadian yang Tante Manti alami. Tante Manti segera pergi ke rumah Tante Vina untuk bercerita. Di situ mereka kan ribut. Suara mereka terdengar jelas sampai ke rumah Tante Ani. Jadi seperti ada pertengkaran. Tante Ani yang melihat itu tentu saja penasaran. Tante Ani segera pergi ke rumahnya Tante Vina untuk bertanya ada apa. Akhirnya Tante Vina dan Tante Manti berceritalah tentang kejadian yang mereka alami. Dan di situ Tante Ani juga menceritakan
teror yang Tante Ani alami di hari ketiga. Dan mereka baru tahu ternyata mengalami teror di awal-awal itu adalah Tante Ani. Tapi alasan Tante Ani tidak menceritakan kepada Tante Vina dan Tante Manti karena Tante Ani ini tidak mau Tante Vina dan Tante Manti ini ketakutan dan terus berpikir yang tidak-tidak. Makanya Tante Ani memendam semua ceritanya termasuk Neema. Nah, setelah kejadian itu sampailah hari ke-100, Tante Ani melihat tidak ada anak-anaknya Ibu Dima datang berkunjung ke rumahnya. Bahkan tidak ada tahlilan lagi, tidak ada kegiatan apapun. Rumah itu terlihat sepi sekali, seperti tidak ada penghuninya. Akhirnya Tante Ani punya ide untuk berkunjung ke rumah Ibu Titi, bertanya langsung apa yang terjadi dengan keluarganya Ibu Dima. Ketika Tante Ani ke rumahnya Ibu Titi, ternyata Ibu Titi ini sedang tidak ada di rumah. Ibu Titi ini berada di rumah tetangganya Ibu Dima. Tetangga rumahnya persis di depan rumah Ibu Dima. Tante Ani pun segera menyusul karena penasaran kenapa Ibu Titi ada di situ. Karena Ibu Titi selama ini tidak pernah pergi ke rumah tetangganya Ibu Dima. Nah, disitulah ternyata semua cerita teror ini terkuak. Dari mulai Ibu Titi juga yang diteror oleh sosok Ibu Dima. Jadi entah hari keberapa, nah Ibu Titi ini kan dibayar oleh anak-anaknya Ibu Dima untuk merawat rumahnya Ibu Dima. Dua anak laki-laki Ibu Dima ini yang jarang pulang ke rumah itu, mereka kan beberapa hari sekali pulang, kayak cuma ngantar pakaian kotor. Nah, pakaian kotor ini kan diletakkan di dalam keranjang di depan kamar mandi. Jadi nanti sore Ibu Titi itu mengambil pakaian kotor dan dicuci di rumahnya Ibu Titi. Biasanya Ibu Titi itu ngambil sekitar jam 4 atau paling telat itu jam 5. Nah, hari itu Ibu Titi ini ngambilnya agak telat sekitar jam 6. Hampir mau jam 6 gitu kan. Nah, jadi Ibu Titi ini buru-buru lah masuk ke rumah Ibu Dima, mau ngambil pakaian kotor. Begitu Ibu Titi berjalan menuju ke keranjang pakaian kotor yang terletak di depan kamar mandi rumah Ibu Dima, Ibu Titi ini melihat sosok Ibu Dima sedang jongkok di depan kamar mandinya dengan penampilan yang terlihat dia jongkok melihat ke arah Ibu Titi sambil tersenyum. Ibu Titi yang ketakutan lantas refleks menendang keranjang baju kotornya itu dan langsung lari keluar rumah. Dari situ Ibu Titi pun segera berhenti bekerja karena dia tidak berani lagi masuk ke dalam rumah Ibu Dima. Nah, akhirnya Ibu Titi juga menceritakan kejadian yang terjadi kepada anak-anaknya Ibu Dima. Walaupun anaknya tidak cerita kepada Ibu Titi apa yang terjadi, tapi Ibu Titi ini yakin kalau anak-anaknya juga diteror. Karena ternyata setelah kematian Ibu Dima, hari ke-1 sampai ke-4 anaknya ini menginap di rumah Ibu Dima semua, termasuk menantunya juga. Nah, di hari kedua anaknya menginap, Ibu Titi ini tidak sengaja melihat anak Ibu Dima yang nomor 2 ini membeli beberapa sapu lidi. Itu sekitar 5 atau 6 sapu lidi kata Ibu Titi. Dan mereka letakkan sapu lidi itu di setiap sudut di dalam rumah. Masyarakat di situ kan tahu lah kalau ada kepercayaan masyarakat meletakkan sapu lidi dengan posisi terbalik itu untuk menangkal makhluk-makhluk halus masuk ke dalam rumah. Nah, Ibu Titi udah pasti tahu kan dengan hal seperti itu. Dan dari situ Ibu Titi udah mulai curiga kalau anak-anaknya Ibu Dima ini mengalami sesuatu. Bahkan di hari keempat tiba-tiba semua anaknya Ibu Dima ini berkemas pagi-pagi sekali dan pulang. Dan mereka bilang ke Ibu Titi kalau mereka ini ada keperluan mendadak. Nah, sejak itulah mereka tidak pernah lagi datang ke rumahnya Ibu Dima. Dan ternyata tetangganya Ibu Dima ini juga mengalami teror. Dari tetangga di depan rumahnya Ibu Dima, dia sering melihat sosok Ibu Dima ini duduk di teras rumahnya, atau kadang ketika kan setiap malam waktu Ibu Titi masih kerja itu, setiap malam Ibu Titi itu kan menyalakan lampu. Sore ketika mengambil pakaian kotor, Ibu Titi sekalian menyalakan lampu di rumahnya. Jadi tetangga di depan rumahnya ini sering sekali melihat sosok Ibu Dima ini mondar-mandir di ruang tamunya. Jadi melihat siluetnya. Nah, tetangga di depan rumahnya ini udah pasti ketakutan. Jadi setiap mau memasuki maghrib, tetangganya ini selalu menutup pintu rumah dan tidak pernah keluar rumah. Cerita lain lagi dari tetangga sebelah kirinya rumah Ibu Dima. Jadi rumah Ibu Dima ini kan menghadap ke arah timur. Nah, otomatis tetangga sebelah kirinya ini setiap pulang ke rumah kan melewati rumah Ibu Dima.
Nah, suatu hari tetangganya ini lembur di kantor, pulang malam sekitar jam 10 atau jam 11. Ketika dia melewati rumah Ibu Dima, dia melihat Ibu Dima ini sedang berdiri di halaman rumahnya seperti sedang menunggu sesuatu dengan baju putih, rambut berurai mengembang, tapi dengan posisi menunduk. Ibu Nina ini menunduk, tidak memperlihatkan wajahnya, tapi dia seperti sedang menunggu sesuatu. Tetangganya yang sadar melihat penampakan itu kan otomatis langsung ngebut pulang ke rumahnya dan langsung ke rumah. Dan semenjak itu tetangganya itu juga tidak pernah pulang malam. Nah, beda lagi cerita dengan tetangganya yang di sebelah kanan rumah Ibu Dima. Jadi tetangganya ini setiap mau memasuki maghrib sering kali mendengar seperti kegiatan yang dilakukan Ibu Dima semasa hidup. Kayak dia mencuci piring, berkemas di rumah, bahkan mencuci sayur. Jadi Ibu Dima ini kalau mencuci sayur kan di luar rumah. Nah, tempat Ibu Dima mencuci sayur ini, gentongnya ini kan terbuat dari semen, ada tutupnya. Jadi kalau Ibu Dima ini mencuci sayur, dia kan membuka tutup gentong itu, pasti kan bunyinya agak keras gitu kan, gesekan antara semen dan semen gitu kan. Nah, tetangganya ini selalu mendengar seperti itu, bunyi Ibu Dima mengambil airnya, menaruhnya di baskom, benar-benar seperti ketika Ibu Dima ini masih hidup gitu. Nah, dari sejak itu tetangga-tetangganya ini tidak ada yang berani keluar malam. Ketika memasuki maghrib, semua tetangganya akan segera mengunci pintu rumah mereka dan mereka tidak akan berani keluar. Bahkan ada cerita dari tukang becak langganan Ibu Dima bahwa Ibu Dima ini pernah menumpang becaknya. Jadi suatu malam si tukang becak langganan Ibu Dima ini mau pulang, tapi dia disetupkan oleh Ibu Dima di depan gangnya. Nah, tetangganya ini heran kenapa udah selarut ini Ibu Dima baru mau pergi. Jadi si tukang becak ini bertanyalah sama Ibu Dima gitu kan, loh ibu mau kemana, ini udah malam loh, nggak pernah loh ibu pergi malam-malam begini. Tapi Ibu Dima hanya menjawab, antar saya, katanya kan. Akhirnya si tukang becak ini ya udahlah gitu kan, dia mengantarlah Ibu Dima. Cuman ketika dia mengengkol, becaknya ini terasa sangat berat banget, dia bilang gitu kan. Tapi ya udah, dia acuhkan aja. Ketika melewati sebuah kuburan tua dan besar, tiba-tiba Ibu Dima ini bilang dia mau turun di situ. Nah, si tukang becak ini nanya lah, kok turunnya di sini, ini kan udah sepi, ibu mau kemana, katanya kan. Tapi kan becak itu kan ada tutup atasnya gitu kan. Nah, ketika tetangganya ini melihat ke dalam memastikan, karena tidak ada jawaban lagi dari Ibu Dima, dia melihat ke dalam, ternyata tidak ada siapapun di dalam itu. Nah, akhirnya si tukang becak ini cepat-cepat pulang mengengkol becaknya dengan laju. Nah, begitulah teror Ibu Dima hingga 100 hari kematiannya. Sampai sekarang rumah yang pernah ditempati Ibu Dima ini masih kosong. Anak-anaknya tidak ada yang mau mengurus rumah itu lagi. Bahkan anaknya yang laki-laki 2 orang itu tidak pernah pulang ke rumahnya dan tidak tahu kabarnya sampai sekarang. Ada juga kejadian baru-baru ini bahwa anak sulungnya Ibu Dima ini kan suaminya baru meninggal. Jadi dia ini rumahnya dijual karena dia nggak kerja. Jadi jual rumah untuk kebutuhan anaknya. Anaknya itu kan ada 4 dan anaknya ini yang 3 mau masuk, yang 3 akan kuliah gitu kan. Jadi untuk kebutuhan 3 anaknya ini kuliah, jadi dia terpaksa ngejual rumahnya lah, dan dia pindah ke rumah Ibu Dima, ke rumah ibunya kan. Anaknya yang bungsu itu kan masih SMP. Nah, ketika tinggal di rumah Ibu Dima, ternyata anaknya yang bungsu ini berceritalah kepada ibunya kalau dia itu setiap malam sering melihat ada sosok nenek-nenek duduk di teras rumah mereka. Dia ceritalah sosok neneknya ini rambutnya lurus, rambutnya terurai, mengembang, dia bilang kayak gitu kan. Terus bajunya putih, tapi dia tidak pernah melihat wajahnya karena nenek ini duduk di teras dengan menghadap ke jalan, kata si cucunya Ibu Dima ini. Akhirnya anak Ibu Dima yang merasa ketakutan hanya bertahan 3 bulan di rumah Ibu Dima dan dia pindah ngontrak. Nah, dari sejak saat itu tidak ada lagi yang berani menghuni rumah Ibu Dima. Bahkan sekarang rumahnya ini sudah sangat berantakan, kayak dindingnya udah pada rubuh,
atapnya juga udah hancur, jadi udah nggak ada lagi atapnya, dindingnya juga udah bener-bener kacau, jadi kayak rumahnya tuh cuma tinggal tiang-tiang kayunya aja. Sampai sekarang tidak ada yang berani menempati rumah itu lagi. Pas cerita tentang Ibu Dima yang ketika masa muda ini bergelimang harta, tapi setelah meninggal jadi sangat menyedihkan. Dan kami bercerita.